Akar NKRI. Ketiga, hadirnya kelompok-kelompok yang sekarang kita sebut oposisi non-partai. Nah, sebagai pembukaan awal, saya ingin bicara tentang posisi agama. Saat ini banyak narasi-narasi atau pandangan-pandangan yang sekiranya melihat posisi agama itu mendasari pada aspek keyakinan, karena memang agama ini dasarnya pada keyakinan. Jadi dibenturkan kepada narasi-narasi kenegaraan tentu menjadi lain, karena walau bagaimanapun berdirinya negara ini atas kesepakatan berpikir, sebatas kesepakatan berpikir dari totalitas wilayah yang ada, terus kemudian para pejuang dulu membukukan satu kesepakatan dengan apa yang disebut Pancasila. Nah, dari akar-akar budaya, akar suku, akar kebinekaan, akar keragaman, akar seni dan segala macam, hal itu tadi yang dikerucutkan pada sila-sila yang ada di Pancasila itu membuat itu dianggap satu gabungan dari instrumen-instrumen yang ada. Nah, alangkah menakutkan kalau dia dibenturkan kepada agama. Agama itu kan, dasar dari agama itu kan keyakinan. Dari keyakinan lalu timbul keilmuan yang kalau di dalam Islam itu disebut hakul yakin, terus kemudian ilmu yakin, ainul yakin, lalu apa yang disebut dengan nurul yakin. Nah, itu keyakinan, buah keyakinan tadi itu yang menjadi landasan agama. Ada beberapa faktor dari beberapa agama yang memang dia berkeyakinan Tuhan itu ada, Tuhan itu menguasai atas segenap manusia, Tuhan itu menciptakan dan manusia dan segenap alam semestanya. Itu keyakinan kita. Nah, itu nggak bisa dibenturkan dengan negara yang berdasarkan fakta. Fakta, kita bicara fakta, bukti, sejarah dan segala macam, itu kan negara kan kesana landasannya. Nah, kita naif kalau membawa negara ini kepada satu aspek keyakinan, karena memang negara tidak menciptakan agama dan bukan agama. Nah, itu satu perspektif yang juga menjadi ruang berpikir kita, bahwasanya tarik menarik antara keyakinan dengan negara atau apa yang disebut lembaga kenegaraan ini tadi kiranya menurut saya kurang pas. Ada pihak-pihak yang sengaja menarik itu masuk ke dalam wilayah agama, tentu nanti merusak dari sendi-sendi kenegaraannya. Kawan-kawan yang disebut non muslim, atau bahkan saya karena saya ketua toleransi Indonesia, maka saya akan hapuskan apa yang disebut minoritas mayoritas. Apa itu? Siapa yang memberi otorisasi mayoritas? Saya banyak berhubungan dengan kawan-kawan dari Katolik, dari Protestan, dari Hindu, dari Buddha. Saya nggak suka dengan sebutan minoritas. Siapa yang memberikan otorisasi itu? Islam mayoritas betul, gitu. Banyak dalam arti karena penduduk Islam ini banyak penganut Islamnya, iya. Saya sendiri berada dalam wilayah Islam. Tetapi mendiskreditkan kelompok lain itu juga bukan sikap kenegarawanan. Kita harus menampung, demi kebinekaan kita harus tampung. Terus kemudian NKRI. Kalau saya bicara NKRI itu kan berdiri berdasarkan persatuan. Kita yang bersatu, kita berkeinginan untuk bersatu. Lalu untuk apa? Dari mana asal muasal persatuan itu tadi? Asal muasal persatuan dari kebinekaan. Kebinekaan itu kan adanya dari keragaman yang ada. Nah, maka kita bersatu, sehingga nggak ada lagi parsial-parsial daripada itu tumbuh untuk berdiri sendiri. Islam itu nggak bisa berdiri sendiri, dia harus menyatu dalam kebinekaan itu.
Katolik juga begitu, Hindu juga begitu, Protestan, Buddha juga begitu. Kita nggak boleh berdiri sendiri. Dan wilayah keyakinan hanya dibatasi pada pola-pola ibadah. Masuk ke ruang apa yang disebut privasi, ruang ibadah, itu udah masuk ke wilayah privasi. Nggak boleh dibawa ke negara, hancur negara ini. Lalu siapa yang mau mempertahankan? Kalau bagi kelompok mereka ya listrik nyala umpamanya. Lalu kalau kelompok NKRI listriknya dipadamkan, nah, kan kalau gitu kan lucu. Nah, kita ini berbangsa kan untuk bersama-sama menciptakan ruang. Saya lihat ada pertentangan antar negarawan, ya kan, berdasarkan disiplin keilmuan masing-masing. Ada juga pertentangan politik berdasarkan partai-partainya. Ada juga agama secara internal, kita berbeda mazhab. Di Islam sendiri mazhab banyak, ini itu ya kan. Kemudian lagi belum lagi antar lintas agama, kafir kafir. Nah, ini siapa yang bisa menyejukkan ini? Saya hanya ingatkan bahwa ada ruang yang kita nggak bisa masuk, negara nggak boleh masuk ke sana. Apa ya, ruang peribadahan itu sendiri. Sekiranya saya katakan Islam itu benar, saya nggak akan katakan itu di gereja. Untuk apa? Wong dia punya keyakinan sendiri. Saya nggak akan tarik, salah kamu salah, nyala-nyalain orang. Kita ya untuk kita sendiri, namanya keyakinan. Ya keyakinan saya untuk saya sendiri. Nah itu untuk menciptakan ukhuwah tadi ya begitu. Bahkan Islam sebetulnya platformnya kan damai. Saya sering mengutip ucapan Haji Muzadi, Said Agil. Islam itu, NU itu sudah membuat garis merah bahwasanya hubul waton minal iman itu bukan kata-kata yang dibikin dalam satu malam seakan-akan ngelindur. Itu kan kata-kata yang memang sudah dipikirkan ulama, maka memasukkan kecintaan itu kepada apa yang disebut sikap nasionalis untuk mencintai negeri ini, dan dia seakan-akan itu menjadi bagian dari keimanan. Itu bahasa yang, narasi yang bahkan ada yang menyatakan apakah itu sebagai hadis atau bukan. Saya nggak mau perdebatkan masuk ke wilayah itu. Makna daripada itu yang kita ambil saripatinya. Apa tujuannya? Tujuannya kan baik, untuk mencintai negeri ini. Karena kita yang hadir sekarang kan bukan pejuang. Kita menikmati keindahannya kemerdekaan. Tetapi yang bertumpah darah satu, yang memperjuangkan dengan segenap jiwa raganya, para ulama, para kiai, ya para pejuang bangsa inilah. Yang kita nggak boleh nafikan satu persatu. Kita harus hormati mereka. Rasa empati itu harus kita dapatkan. Baru kita lihat gitu. Terus kemudian hadirnya kelompok-kelompok ya kita katakan suara-suara yang saat ini berdirinya kami. Saya menyambut baik aspirasi mereka, ingin bersumbangsi untuk menyelamatkan negeri ini dari apa yang disebut perspektif kebangkrutan umpamanya. Lalu ingin juga berpartisipasi dalam pembangunan, terus kemudian menyediakan generasi-generasi dia agar kebutuhan sumber daya manusia kita dicukupi. Itu baik. Tetapi sepanjang itu disuarakan melalui cara-cara konstitusional, nggak boleh memaksakan kehendak. Mau agama yang segitu kuat aja nggak bisa memaksakan kehendak. Saya sampai sekarang nggak pernah lihat NU memaksakan kehendak kepada negeri ini. Nggak pernah. Mereka menyuarakan santun-santun. Cara-cara seperti itu kan memang patut ditiru dan patut digemakan oleh kelompok-kelompok lain. Negarawan kita banyak, sesak. Kita udah sesak dengan kenegarawanan. Kita juga sesak dengan politik. Apalagi apa yang sekarang kita lihat, politik identitas ini kan mengerikan untuk keutuhan NKRI. Sangat-sangat mengerikan. Bahkan mereka sampai barusan juga saya baca tentang Azumardi Azra itu mengkritik
tentang film jejak khilafah. Tidak ada, menurut beliau ya, bukan menurut saya. Tidak ada jejak khilafah di bangsa ini. Nah, lalu kan itu artinya kita bisa tangkap bahwa sejarah kita ingin dirubah, kemudian rakyatnya dihasut-hasut, kemudian lagi pemerintahnya dikritik-kritik, kemudian lagi falsafah ideologi kita ingin diganti, lalu lembaga-lembaga negara, pemerintah, BUMN disusup-susupi untuk kepentingan kelompok. Ini kan menjadi mengecil NKRI ini. Lalu kita sebagai warga negara melihat ini, lalu nanti bukannya nggak mungkin sekiranya PLN dikuasai oleh kelompok lain lalu dengan gampangnya